Yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah satu pergumulan, saudara. Itu pergumulan ilahi. Satu segi dia akan mewakili Bapaknya untuk menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Tetapi satu segi dia mewakili saudara-saudara yang berdosa. Walaupun saudara tidak mempercayai kepada dia, saudara melukai hati dia, saudara melakukan hal-hal tindakan-tindakan yang tidak seturut dengan dia, tetapi itu tidak mengubah karya Tuhan Yesus untuk mencurahkan darah di kayu salib. Karena dia mau mati untuk semua orang. Karena saudara, saya berharga. Tuhan mati untuk saudara, dia mati untuk saya. Itu keputusan ilahi yang sangat luar biasa. Itu keputusan yang memiliki nilai yang tak terhingga, yang tidak bisa saudara membalas akan semua kebaikan Tuhan dengan uang yang saudara miliki, tubuh yang saudara miliki, talenta yang saudara miliki, tidak bisa sebanding untuk mengungkapkan rasa syukur karena Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Dia mewakili saudara di hadapan Bapa di surga yang kudus. Kita hancur karena dosa. Keinginan-keinginan kita selalu cenderung untuk berbuat dosa. Dia tahu saudara berada di dalam pergumulan yang berat. Karena pada waktu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah, pada waktu Adam dan Hawa melakukan itu, saudara dan saya terlibat di dalam keputusan Adam dan Hawa untuk melanggar Allah. Dan waktu itu dosa menguasai seluruh manusia sampai pada hari ini. Tetapi bisa membayangkan bahwa Allah menikmati penyembahan, pujian daripada umat pada zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dalam bentuk menjadi manusia. Allah memberikan umat yang kudus, umat yang pilihan Allah, Israel, menjadi pola yang baik supaya orang-orang bangsa lain bisa menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Tapi mereka kembali kepada berhala. Mereka tidak setia pada Allah. Mereka selalu tidak mau taat. Pada Allah selalu memberikan kepada mereka berkat-berkat yang sangat luar biasa. Mereka lahir daripada inisiatif hati Allah yang kudus. Mereka menjadi umat pilihan Allah. Tapi umat pilihan Allah berbalik dan tidak mau mata tertuju pada Tuhan. Tapi apakah Tuhan berbalik kepada orang-orang yang mendurhakai dia? Dia tak memandang dan penuh kasih. Dan pada zaman sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia, saudara mungkin bisa membayangkan, mungkinkah kegelisahan ilahi Allah di surga? Dia gelisah karena manusia berusaha untuk membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan solusi, beri nabi dan sampaikan firman langsung pada nabi. Nabi, tolong sampaikan pada umatku supaya berbalik kepadaku, jangan berhala, jangan melakukan hal yang dosa. Tuhan sudah datang kepada beberapa nabi, berusaha untuk kembali umatnya untuk datang kepada Allah. Nabi berbicara atas nama Allah, sampaikan firman, tapi mereka menutup kuping mereka, hati mereka tertutup, dan mereka berbalik meninggalkan suara-suara Tuhan yang Tuhan berusaha untuk mencari supaya umatnya kembali ikut pada perintah-perintah Tuhan. Sepanjang Adam sampai kepada Meliaki, saudara lihat ada pergumulan, dan saya pikir Allah sangat gelisah secara ilahi. Aku mencintai umatku, saya umatku tidak mencintaiku. Mereka melukai hatiku, mereka bersinar dan ilah-ilah lain. Betapa sabarnya Allah sekarang. Amin. Menunggu, 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 menunggu untuk kita ambil keputusan untuk menghargai anugerah begitu banyak. Tapi manusia tidak berbalik pada zaman Meliaki. Dan Tuhan ambil keputusan karena manusia tidak berbalik. Karena dosa itu hanya bisa aku selesaikan. Dan dia datang sendiri. Dia datang sendiri dalam putranya Yesus Kristus. Yesus Kristus datang bukan sebagai raja saja, tapi dia datang untuk menjadi posisi paling rendah daripada saudara, menjadi hamba, supaya dia bisa memikul penderitaan saudara. Dia bisa mengetahui betapa saudara bergumul dalam berbagai kesulitan. Dia tahu bahwa saudara juga tidak bisa, saudara akan lapar kalau saudara tidak bisa makan. Dia merasakan itu, saudaraku. Dan dia terus menyampaikan pesan Allah selama 3 tahun pada waktu bersama memilih murid-muridnya. Dia mempersiapkan Petrus, mungkin seperti sekarang dia persiapkan ini. Tolonglah aku punya hati, tacalah hatiku, engkau menikmatilah hatiku, pikiranku, dan jadilah Petrus supaya engkau bisa nanti berkhotbah 3.000 orang. Saya pikir Tuhan juga masih ingin kita ini hidup zaman ini. Tuhan tidak kirim Petrus untuk memberitakan Injil pada hidup kita zaman ini, tapi Tuhan mau Petrus dalam diri kita
Yang mungkin pada waktu itu kita menyangka Tuhan seperti Petrus. Tapi Tuhan mau supaya Petrus kembali lagi hidup dalam spiritnya. Dan mungkin Tuhan pakai saudara sebagai Petrus masa kini. Mungkin saudara bisa melihat hal ini penting sekali. Tuhan bagikan Yohanes untuk hari ini di gereja saudara. Yang siap menderita. Dan semua murid-murid Tuhan Yesus itu mati dengan Injil. Maukah saudara? Maukah saudara? Oleh karena Injil, oleh karena cinta saudara kepada Yesus, saudara totalitas apapun penderitaan. Mungkin saudara dihina, mungkin saudara diejek atau apapun, tapi kita belum sama sekali menikmati penderitaan seperti itu. Kita masih nyaman datang ibadah, gedung gereja ada AC, ada tempat yang bagus sekali, tempat yang bersih, saudara nyaman sekali saudara. Belum sampai kepada titik di mana kita mencurahkan darah. Penderitaan kita yang kita alami masih merupakan penderitaan yang sangat kecil sekali. Pada waktu saya diterapi oleh salah satu orang Korea, karena saya darah beku, dia pakai tusuk jarum, dan sangat sakit sekali. Tusuk terus, saya sakit sekali. Dia berkata, udah, biarlah saudara merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Dia bukan ditusuk oleh jarum, tapi cambuk. Cambuk itu melukai, bukan kulit daripada punggung Tuhan, tapi masuk ke dalam daging Tuhan Yesus. Cambuk itu ambil darah dan daging dari pundak Tuhan Yesus keluar. Pada waktu darah kita tercurah karena jarum, aduh sakit sekali. Yesus Kristus mencurahkan darah. Karena dia akan masuk kepada posisi itu. Karena itu dia berdoa dan bergumul, mati rasanya. Dan kita katakan juga keringatnya itu seperti titik-titik darah. Ya, saudara mungkin sudah belajar tentang masalah psikologi atau masalah medis. Pada waktu seseorang keringatnya keluar seperti titik darah, itu menggambarkan satu tekanan stres yang paling begitu berat. Dan pembuluh darah yang mengalirkan darah itu masuk kepada kelenjar-kelenjar keringat. Dan kelenjar keringat itu pecah, sehingga air sama karena itu air sama darah sama-sama keluar. Dan radang infeksi itu di dalam kulit saudara. Dan itu menimbulkan sakit yang sangat dalam. Saudara pernah mengalami depresi seperti itu? Belum. Sebagai manusia, dikatakan Ibrani bahwa Tuhan mengalami jeritan seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu jeritan daging Tuhan Yesus, kemanusiaan Tuhan Yesus. Saya tidak terlalu begitu jelas tahu. Tetapi saya tahu bahwa dia sangat menderita waktu itu. Tetapi yang paling menariknya saudaraku adalah secara psikologi ya. Pada waktu seorang mendapatkan ancaman, maka sistem sarafnya itu akan mengganggu dia menuju kepada stres. Dan pada waktu tingkat stres tinggi, orang itu tidak bisa menangis. Kalau orang itu menangis, itu berarti dia sudah bisa menerima tingkat stres itu dan dia menikmati tingkat stres itu, berarti bisa menangis. Tetapi kalau dia belum menangis, itu berarti satu posisi depresi yang sangat begitu tinggi. Dan dikatakan firman Tuhan Yesus Kristus ya, ada tangisan itu, ada jeritan di situ, dikatakan oleh Ibrani. Artinya apa saudara? Yesus Kristus menikmati penderitaan yang begitu berat, yang tidak pernah dinikmati oleh Tuhan Yesus. Dan juga saudara tidak akan pernah menikmati penderitaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani dan di kayu salib. Tidak ada penderitaan yang akan terjadi seperti penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus menangis. Ada cerita di dalam pergumulan doanya, keringatnya keluar seperti titik darah. Manusia tidak pernah sampai pada titik seperti itu. Yesus Kristus mengalami titik seperti itu. Karena apa saudara? Dia harus meminum cawan. Karena dia berdoa, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Yesus berdoa bukan supaya dia lepas daripada kayu salib saudara. Dia datang untuk salib, dia datang untuk menderita. Dia bisa keluar dari salib dengan kuasanya. Tapi kalau dia keluar dari salib itu, dosa saudara tidak ada yang bisa menolong saudara. Oh saudaraku,
Kalau Yesus turun dari kayu salib seperti diinginkan oleh banyak orang, saudara masih hidup dalam dosa, dan kita semua antri ke neraka. Karena Tuhan tidak ingin semua orang pergi ke neraka. Untuk mencegah neraka, Dia mau mati untuk saudara. Saudara lihat betapa besarnya kasih Allah untuk saudara, kali kepadaku juga. Mampu saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menyerahkan seluruh hidup total bagi Tuhan, membangun kerajaan Allah di gereja saudara, membangun kerajaan Allah di rumah tangga saudara. Kaki saudara bergerak walaupun saudara bekerja, tapi biarlah kaki saudara bergerak untuk menyenangkan Allah. Pada waktu saudara berkata-kata yang bibir mulut saudara untuk bisnis, untuk membawa orang supaya saudara bisa menikmati membangun satu bisnis. Maukah saudara gunakan suara saudara ini untuk digunakan untuk menyenangkan Allah dengan kata-kata firman saudaraku? Saudara tidak minta sesuatu pada Dia untuk menembus dosa saudara. Mungkin saudara ini juga beberapa tidak pernah minta untuk Tuhan selesaikan dosamu. Sebelum saudara minta, dan saudara mungkin tidak tahu, seperti orang-orang yang hidup di dalam luar Tuhan, dia menangis untuk dosa-dosa manusia. Pada waktu dia masuk ke Yerusalem, dia berkata, orang katakan Hosana, Hosana bagi dia. Tapi mereka ingin supaya dia menjadi raja yang agung, supaya mereka boleh terlibat dalam kemuliaan raja yang agung itu. Tapi Yesus tidak menikmati semua kemuliaan itu. Dia katakan, aku rindu untuk mengumpulkan anak-anakku seperti induk ayam di bawah kepak sayap. Dia menangisi Yerusalem, karena setelah dia masuk ke Yerusalem, dia tahu orang-orang berkata Hosana, Hosana bagi anak Allah. Mereka dengan ucapan yang begitu mudah sekali berkata, salibkan, salibkan, salibkan. Dari mana orang-orang yang berkata salibkan, salibkan? Mereka yang berkata Hosana, Hosana. Maka jangan heran saudara, iblis bisa merusak gereja Tuhan. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan totalitas hidup dan uang kepada Tuhan. Karena itu menjadi sasaran empuk daripada iblis untuk merusak gereja Tuhan. Orang-orang yang kuat di gereja, ada pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Seperti kita lihat dalam sejarah di Amerika, mereka pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa, berdoa dalam layar TV, dan orang di luar layar TV bisa disembuhkan oleh karena kuasa yang mengalir itu. Tapi kemudian mereka terjebak ya dosa-dosa ilah-ilah pada zaman ini, dan Allah tidak pakai mereka sampai pada endingnya. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, saya mau membesarkan hati saudara. Apapun terjadi, bergerak maju terus. Karena pada endingnya, walaupun orang tidak menghargai semua karya saudara, pada waktu endingnya Tuhan akan berdiri di endingnya dan berkata, hambaku yang setia, engkau layak mendapatkan mahkota. Aku bangga dengan engkau. Engkau bisa memanfaatkan waktu yang baik untuk memberikan satu investasi untuk perluasan kerajaan Allah. Maukah saudara-saudara pun dikasih Tuhan, sebelum waktu itu terlambat, saudara bergaul, saudara memberi lebih lagi untuk Tuhan, karena Dia telah memberi yang terbaik bagi saudara. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, Yesus menikmati itu semua. Salib, Dia siap untuk menikmati, tetapi kelihatan yang paling berat itu minum cawan itu. Saudara tahu cawan itu apa saudara? Cawan itulah murka Allah. Untuk Yesus enggak, untuk saudara dan saya. Karena saudara berdosa, Allah benci dosa, tapi Allah mengasihi saudara yang tidak senang dengan dosa. Karena dosa itu yang membuat iblis dicampakkan ke bumi, dan iblis mewarisi virus dosa untuk mengganggu semua anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan hanya datang untuk mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Dia darah dari surga untuk saudara dan saya. Natal itu kita senang, tapi waktu saudara menang, pada waktu saudara merayakan Natal, saudara bisa ada kegalauan ilahi. Bagaimana murkanya harus dicampakkan kepada manusia yang berdosa itu, yang diciptakan dari karya Allah, yang diberikan fasilitas-fasilitas berkat dari Allah, tapi dengan sengaja untuk menolak Allah, melupakan Allah, dan mengatakan Allah tidak ada, dan Allah dalam diri sendiri, dan membangun dirinya sebagai Allah. Dan semua keputusan diambil oleh diri sendiri untuk menyenangkan diri sendiri. Allah tidak ada bertata penuh sebagai kurios, penguasa mutlak dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan, tapi kita lupa menempatkan Tuhan menjadi otoritas penuh di dalam hidup kita. Karena itu kita tidak bisa menikmati akan aliran-aliran kuasa dan berkat-berkat daripada Allah. Cawan itulah
kalau boleh, dia komunikasi bukan kepada umatnya, tapi kepada Bapa yang mengutus. Dia negosiasi dengan Bapa di surga. Bapa, aku tidak sanggup untuk memikul cawan murkamu itu. Cawan murka untuk saudara. Hukuman dosa adalah maut. Saudara lihat di sini baik-baik. Cawan murka untuk saudara. Tapi Yesus menjadi pendamai yang baik. Dia dipikul saudara. Yang sebenarnya harus dicambuk. Dia murka Allah. Karena yang berdosa bukan Tuhan Yesus. Amin. Yang berdosa saudara. Saudara harus bertanggung jawab terhadap setiap dosa yang saudara perbuat. Tapi saudara tidak bisa menyelesaikan. Karena itu Yesus mau. Kalau boleh murkamu itu, karena dalam diri Yesus itu kekudusan yang sempurna. Sebentar lagi dia akan pikul semua dosa di dalam diri yang kudus itu. Saudara bisa membayangkan itu? Antara gelap dan terang. Sekarang terang. Tiba-tiba kalau kita bisa mematikan lampu ini, maka tiba-tiba gelap terjadi. Demikian juga kekudusan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Dia datang bukan saja supaya terang itu semakin berterang, cahaya kemuliaan. Tapi ada satu titik dia pikul dosa saudara. Yesaya katakan bahwa wajahnya tidak lagi tampan lagi. Karena semua aib dosa saudara. Saudara pikirlah ya, kalau saudara punya aib dosanya, kita menjijikkan juga ya dosa kita. Itu satu orang. Saudara setelah bertobat lihat dosa saudara menjijikkan. Tak mau lagi buat itu ya. Saudara tahu Yesus tidak pikul dosamu saja, dosa tetanggamu, dosa seluruh manusia. Maka aib semua karena dosa itu dipikul penuh oleh kekudusan Tuhan. Saudara lihat ini saudara. Karena itu kalau boleh cawan itu tidak datang padaku, tetapi kalau itu kehendakmu Bapa. Kalau ini hanya satu-satunya cara murkamu, aku siap untuk menerima murkamu. Wah, ini satu pengadilan yang luar biasa. Dan Yesus mau berdiri mewakili saudara yang sepatutnya mendapatkan murka Allah. Dan dia berada di tengah-tengah saudara dengan Allah. Dia menjadi pendamai yang baik. Saudara lihat ini, haleluya saudara. Saudara lihat ini hal yang luar biasa pernah terjadi untuk hidup saudara. Dia memati bagi saudara. Dia mencurahkan darah pun untuk saudara. Dan pada waktu dia meminum cawan itu di kayu salib, kepuasan, keadilan Allah terpuaskan. Allah senang karena telah ada yang memikul dosa. Ada yang memikul semua dosa, ditempatkan pada Yesus. Karena Allah tidak akan bersama-sama dengan dosa. Tetapi pada waktu Allah yang kudus untuk menyelesaikan dosa manusia yang penuh dengan kejijikan, itu ditimpakan penuh kepada Yesus Kristus. Maka Allah melihat saudara lagi sebagai apa saudara? Orang-orang yang telah dibenarkan, orang-orang yang kudus. Saudara dibenarkan oleh karena darah Yesus Kristus. Saudara menjadi orang-orang yang kudus oleh darah Yesus Kristus. Dan Allah melihat saudara, saudara berdosa, tapi dilihat dosa saudara itu telah disampaikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan Allah melihat saudara, Tuhan Yesus dalam dirimu. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus tinggal dalam dirimu? Ada cahaya kemuliaan Allah dalam hidup saudara. Bagi saudara layak untuk bisa bersekutu dengan Allah. Karena saudara bisa bersekutu memuji Tuhan, gereja Tuhan ini, karena ada Allah di sini. Itu yang mendorong saudara untuk datang ke gereja, melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan. Karena saudara tahu bahwa itu yang paling terbaik yang perlu kita lakukan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mengakhiri renungan ini. Prapaskah ini, saya tahu juga panitia juga sedang terbentuk untuk mengagungkan nama Allah dalam Paskah ini. Saya tidak tahu pemikiran-pemikiran apa di panitia untuk mewujudkan karya Yesus Kristus yang begitu luar biasa di dalam Paskah ini. Saya tidak tahu. Tapi maukah Bapak Ibu melewati momen-momen Prapaskah ini, dan puncak Paskah itu di mana nama Allah, nama Yesus Kristus ditinggikan. Dia datang untuk mempersatukan kita semua. Dia mau supaya kita berbuat lebih daripada apa yang kita buat kepada Dia pada hari-hari dan minggu yang lalu. Jangan banggakan apa yang kita telah buat pada hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Itu sebagai sejarah. Tapi Tuhan melihat hari ini, apa yang saudara buat untuk Tuhan. Kalau saudara hari ini ambil satu keputusan penting untuk melakukan sesuatu yang terbaik daripada segala yang terbaik yang belum pernah saudara lakukan, Allah melihat hari ini. Allah melihat hari ini.
Mungkinkah itu ucapan syukur saudara yang paling dalam kepada Tuhan? Karena saudara tahu bahwa saudara adalah calon-calon durhaka karena dosa. Tapi oleh karena anugerah Allah yang begitu luar biasa, oleh karena begitu mencintai saudara dan saya, Dia pilih cawan itu, cawan murka Allah itu. Maka Allah dipuaskan karena tindakan Yesus Kristus. Maka semua dosa-dosa yang saudara ada dalam pikul dalam saudara itu dipikul oleh pribadi lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara-saudara dan memberikan talenta-talenta yang luar biasa untuk saudara dipakai Tuhan lebih lagi hari ini, hari-hari akan datang. Maukah saudara? Maukah saudara beri yang terbaik bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Ini bukan balas budi, tetapi Tuhan rasa syukur saudara atas apa yang telah Tuhan lakukan. Sebagaimana Dia rela untuk memberi yang terbaik yang dimiliki untuk saudara. Saya berdoa dan berharap saudara juga mengambil keputusan yang sukarela, memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Karena Allah tidak ingat kesalahan-kesalahan kita yang masa lalu. Biarlah Paskah ini mengalir darah Yesus Kristus lebih membersihkan semua motivasi, semua kebutuhan kita.